Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kunci semua? Selamat datang di media kunci dan selamat menikmati sajian penyegaran pemikiran melalui program kajian filsafat ini. Kita kembali pada episode ketiga ini, seri filsafat Islam. Pada kali ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang konsep Tuhan atau ketuhanan di dalam filsafat Islam. Konsep ini harus kita diskusikan, mengingat pentingnya pemahaman kita terhadap eksistensi Tuhan, dan yang paling terpenting adalah kesadaran eksistensi diri kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Nah, persoalan Tuhan ini sebetulnya persoalan klasik, tetapi tidak pernah berhenti memancing kegelisahan, pemikiran manusia sampai sekarang. Kita juga perlu bertanya, di era yang begitu maju seperti sekarang ini, masih perlukah kita bertuhan? Di era segalanya begitu mudah didapat, masih perlukah kita kepada Tuhan? Di era yang manusia sudah bertindak seperti Tuhan itu sendiri, gitu. Perkembangan kecerdasan buatan, manusia menciptakan dengan sains, rekayasa genetika, varian-varian makhluk hidup bisa tumbuh, bisa direkayasa dan lain sebagainya. Apakah pembicaraan tentang Tuhan tidak penting? Nah, ini yang perlu kita sadar bersama, bahwa sampai kapanpun manusia tidak akan pernah lepas dari Tuhan. Dan manusia sebagai eksistensi dirinya sendiri tetap bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari bersama agar kita memiliki kesadaran yang baik dalam memahami relasi antara diri kita, alam, dan Tuhan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan setidaknya ada 4 poin. Yang pertama, kita coba diskusikan tentang konsep Allah di dalam filsafat Islam. Yang kedua, pandangan para filosof muslim tentang esensi dan sifat Tuhan. Lalu perbedaan dan persamaan konsep Tuhan dalam filsafat Islam dan di dalam ilmu kalam atau teologi. Lalu apa pengaruh pemikiran filsafat Islam tentang Tuhan terhadap pemahaman keimanan dan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan eksplorasi semua persoalan-persoalan itu, dan kita akan lebih mendalami dan memahami bagaimana filsafat Islam memberikan kerangka berpikir yang tepat dan bermakna tentang keberadaan dan sifat Tuhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar Anda bisa menikmati seri-seri dari kajian filsafat Islam melalui media kunci. Sobat kunci yang tengah mendapatkan pencerahan dari Tuhan, mari kita bersama berpikir tentang konsep Tuhan dan ketuhanan. Pertanyaannya adalah, apakah filsafat Islam atau para filosof muslim berbicara tentang Tuhan? Apakah filsafat Islam memiliki konsep Tuhan yang tidak sama dengan konsep Tuhan di dalam Islam itu sendiri? Orang bisa mengatakan, awas, hati-hati dengan filsafat. Kenapa? Karena orang yang belajar filsafat itu sesat. Orang belajar filsafat itu ateis. Orang belajar filsafat itu kafir. Dan lain-lain sebagainya. Sehingga
di tengah-tengah umat muslim, filsafat menjadi sebuah disiplin ilmu yang diharamkan. Apakah sebegitu bahayanya filsafat? Nah, ada yang perlu kita tegaskan sebelum kita banyak berbicara, bahwa para filosof muslim itu menyadari bahwa membicarakan Tuhan itu bukanlah hal yang mudah, dan filsafat Islam tidak menjadikan Tuhan sebagai objek kajiannya. Nah, itu dikatakan misalkan Ibnu Sina. Ibnu Sina di dalam bagian Al-Ilahiyat dari kitab Asy-Syifa. Al-Ilahiyat, kata Ibnu Sina, berbicara tentang apa yang ada di balik realitas. Ma wara'a tabi'ah. Tetapi yang dimaksud dengan ma wara'a tabi'ah, apa yang di balik realitas itu, bukan hanya Tuhan, tetapi wujud, ada, dan segala yang ada, serta bagaimana realitas itu mengada. Itulah yang dibicarakan. Bagaimana realitas fisik, realitas konkret yang bisa kita sentuh, bisa kita indera, mengada. Itulah sebetulnya yang dibicarakan oleh filsafat. Nah, adapun pembicaraan tentang Tuhan di dalam wacana kefilsafatan itu adalah satu tema yang menjadi hasil dari kajian filsafat terhadap realitas. Nah, hasilnya adalah keyakinan kepada Tuhan. Itulah yang digarap oleh filsafat. Jadi dibicarakan adalah realitas, maujudat, segala yang ada, bagaimana hakikatnya, eksistensinya, esensinya, sifat, lalu kemudian kebergantungan dia kepada suatu sebab tertentu, itu dibicarakan, sehingga akan muncul kesadaran bahwa ternyata semuanya bergantung kepada satu sebab tunggal, yaitu Tuhan. Yang kedua, istilah Tuhan di dalam teks-teks filsafat Islam itu hampir menjadi istilah yang dihindari. Ibnu Sina, baik Al-Farabi ataupun Al-Kindi dan lainnya, itu hampir tidak menggunakan istilah-istilah Tuhan dalam teori-teori metafisikanya. Tetapi yang dia katakan adalah wajibul wujud. Nah, itu yang menarik. Kenapa tidak mengatakan Allah, tetapi Ibnu Sina mengatakan wajibul wujud, tidak mengatakan Rob dalam bahasa Arab, tetapi dia mengatakannya wajibul wujud. Begitu juga Al-Kindi, begitu juga Al-Farabi mengatakan wajibul wujud. Karena mereka ingin menghadirkan atau menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu universal, ilmu yang bisa bermanfaat secara luas, bisa diterima secara luas oleh siapapun, bisa dipelajari oleh siapapun. Maka istilah-istilah keagamaan itu hampir dihindari oleh para filosof untuk membedakan sebetulnya antara filsafat dengan disiplin ilmu yang lain, antara filsafat dengan ilmu kalam, antara filsafat dengan tasawuf, antara filsafat dengan ilmu-ilmu keagamaan yang lainnya. Nah, untuk menghindari itu maka terminologinya dibedakan. Kita mengenal istilah Al-Quran sendiri ketika mengenalkan konsep Tuhan itu menggunakan istilah Allah. Apa sebetulnya? Apakah lafaz Allah itu adalah pengejawantahan daripada esensi Tuhan? Ataukah apa? Apakah Tuhan itu memang bernama Allah? Berbagai agama kan menyebut nama Tuhan dengan ragam sebutan masing-masing. Al-Quran sendiri menyebut bahwa Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh manusia itu adalah asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu semua adalah nama-nama yang diberikan oleh
kamu semua dan orang-orang tua kalian semua. Tetapi Allah justru menyebut dirinya dengan kata Allah, menyebut dirinya dengan kata Rahman, menyebut dirinya dengan kata Rahim. Mengapa demikian? Karena sebetulnya begini, karakter berpikirnya manusia itu membutuhkan media bahasa. Nah, contoh, kalau tidak ada bahasa, bagaimana kita bisa mengenal realitas? Ada hewan berkaki 4, berwarna hitam, memiliki ekor yang berambut, dia larinya kencang menjadi tunggangan. Atau sederhananya itu kita sebut kuda. Nah, kalau tidak ada istilah bahasa kuda, tidak ada istilah kata kuda untuk hewan itu, bagaimana pengetahuan kita bisa menegaskan tentang hewan itu? Tidak mungkin. Kita memahami, mengenal, mengetahui hewan kuda itu karena kita memiliki konsep kekudaan di dalam pikiran kita. Melihat seekor ayam, kita tahu itu ayam karena kita memiliki konsep keayaman di dalam pikiran kita. Tanpa ada bahasa yang menandakan konsep itu pengetahuan tidak lagi berguna itu. Bagaimana kita bisa mengatakan ini dan itu tanpa melalui bahasa? Nah, oleh sebab itu bahasalah digunakan. Nah, bahasa itu adalah tanda daripada konsep-konsep di dalam pengetahuan kita. Nah, oleh sebab itu digunakanlah bahasa-bahasa. Nama-nama, asmaul husna, nama-nama yang indah itu adalah untuk menandakan konsep-konsep tentang Tuhan. Maka dikenal istilah kata Allah, kata Rahman, kata Rahim, kata Malik, Kudus, dan lain sebagainya. Sekali lagi kita harus tegaskan, itulah yang dikenalkan oleh Islam. Nama-nama itu menandakan konsep tentang Tuhan yang ingin dikenalkan oleh Allah, oleh Islam kepada umat manusia. Maka digunakanlah tanda-tanda bahasa. Lalu bagaimana para filosof muslim berbicara tentang Tuhan? Saya garis bawahi bahwa yang dibicarakan oleh filsafat Islam, tema Tuhan itu ada di dalam wacana tentang wujud, diskursus tentang wujud, tentang eksistensi, tentang esensi, tentang substansi, sifat, dan lain sebagainya. Itulah yang dibicarakan di dalam filsafat Islam. Di dalam filsafat Islam itu dikenal bahwa wujud itu ada yang disebut wajibul wujud dan ada yang disebut mumkinul wujud. Apa yang disebut wajibul wujud? Yang disebut wajibul wujud itu adalah wujud yang niscaya ada, yang pasti ada, yang harus ada. Banyak kalau kita bicara itu. Nah, makanya para filosof wajibul wujud itu dibedakan menjadi 2. Ada wajibul wujud bi nafsihi, ada wajibul wujud li ghairihi. Wujud yang wajib ada karena dirinya sendiri dan wujud yang wajib ada karena yang lain. Nah, kita ambil dulu yang kedua. Wujud yang wajib ada karena yang lain. Semua realitas ini yang terindra ini wajib ada. Kita manusia wajib ada. Apa itu? Yaitu semua realitas yang teraktualisasikan atau realitas yang mengaktual gitu. Ketika kita punya konsep tentang manusia. Nah, konsep manusia di dalam alam fikir itu baru bersifat potensial. Baru bersifat potensial. Maka ketika bersifat potensial, dia baru bersifat
mungkinul wujud. Mungkin ada. Bisa jadi ada nanti manusia, bisa jadi tidak. Nah, ketika konsep tentang kemanusiaan ini teraktualisasikan, tertangkap oleh panca indera, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dilihat, suaranya bisa didengar, aromanya bisa tercium, maka konsep manusia atau konsep kemanusiaan itu ketika teraktualkan tidak lagi menjadi sesuatu yang mungkin, bukan lagi yang potensi, tetapi yang aktual dan dia wajib ada. Tetapi adanya manusia itu karena suatu sebab. Nah, maka dia wajib ada secara bergantung kepada satu sebab tertentu. Bolehlah dikatakan sebab itu adalah pencipta. Teraktualkan boleh saja kita artikan dengan diciptakan. Nah, jadi makhluk alam semesta ini dalam kategori realitasnya dia wajib ada. Tetapi realitas yang wajib ada ini dia wajib ada karena teraktualisasikan karena sebab tertentu. Dia mungkinul ada, mungkin adanya sebelum tercipta. Nah, saya sebelum menikah tidak punya anak, tetapi sudah berpotensi untuk punya anak. Ketika saya menikah dan istri saya melahirkan, potensi memiliki anak teraktualkan menjadi seorang anak. Maka anak itu menjadi wajib ada lagi, bukan mungkin ada. Nah, lalu Tuhan yang mana? Tuhan itu adalah dalam kategori wajibul wujud. Dia wajib ada karena dirinya sendiri tanpa suatu sebab apapun. Dia sempurna tanpa sebab apapun. Dia ada karena dirinya sendiri, dia ada di dalam dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri, dan memiliki kesempurnaan yang sangat sempurna, tidak terbatas. Maka boleh dikatakan wajibul wujud bila tanahi. Dia wajib ada tanpa keterbatasan. Nah, ada yang menarik sebetulnya. Wujud itu di dalam kategori filsafat adalah realitas yang tidak bisa didefinisikan. Tidak bisa didefinisikan wujud itu. Karena definisi akan mungkin bisa didefinisikan jika ada genusnya dan ada diferensianya. Genus itu artinya entitas yang paling tinggi, yang paling universal. Apa di atas yang lebih universal, yang lebih umum daripada kata wujud? Tidak ada. Maka wujud tidak definisikan. Maka Tuhan pun demikian. Tuhan adalah wujud yang tak terdefinisikan. Tidak berupa genus, tidak juga berupa diferensia. Tidak memiliki genus, tidak memiliki diferensia. Itulah Tuhan. Tuhan adalah wujud yang tidak bergenus, tidak berdiferensia. Sehingga dia tidak bisa didefinisikan. Maka kalau ada orang yang bertanya, apa definisi Tuhan? Kalau Tuhan masih bisa didefinisikan, maka itu belumlah dikatakan Tuhan. Ya kalau Tuhan mau didefinisikan, bagaimana Tuhan bisa didefinisikan? Maka kalau Tuhan didefinisikan, itu baru konsep-konsep manusia. Tuhan menurut filsafat Islam sekali lagi tak terdefinisikan. Nah, karena konsep Tuhan yang tak terdefinisikan itu, maka esensinya dan sifatnya haruslah sama. Esensi Tuhan dengan sifatnya haruslah sama. Tuhan tidaklah tersusun oleh struktur tertentu. Tidak berstruktur, ghairu murakkab. Tidak tersusun dari esensi dan sifat, substansi dan esensi. Esensi dan sifatnya adalah satu. Itulah Tuhan. Karena esensi dan sifatnya satu, maka sulit mendefinisikan tentang Tuhan.
Nah, sifat pada Tuhan di dalam menurut para filosof bukanlah suatu tambahan pada esensinya, bukan tambahan pada zatnya. Sifat adalah zatnya itu sendiri. Begitu juga nama-nama. Nama-nama Tuhan itu bukanlah zat yang tersendiri, bukan substansi, bukan esensi tersendiri di luar esensi wujud Tuhan. Tetapi sekali lagi sifat dan esensinya adalah satu. Itulah yang dikenalkan oleh filsafat di dalam konsep Tuhan. Dan itu tidak sama dengan ilmu kalam. Ilmu kalam mendiskusikan tentang esensi dan sifat. Maka sifat dikatakan tambahan atas esensi seperti diakui oleh kalangan Asy'ariyah. Nah, ini suatu hal yang mendapat kritik dari para filosof, bahwa argumentasi sifat adalah tambahan atas esensi, atas zat, itu akan mengandaikan adanya strukturalisasi terhadap konsep Tuhan. Tuhan itu berstruktur kalau begitu. Nah, sehingga menghindari itu, maka para filosof mengatakan Tuhan tidaklah berstruktur. Dia juga bukanlah substansi dengan aksiden-aksidennya, tidak. Tuhan bukanlah suatu substansi ataupun aksiden. Dia mandiri. Tuhan juga bukan materi, tidak berjisim. Itulah yang dikenalkan para filosof Muslim kepada kita tentang konsep Tuhan. Karena Tuhan yang demikian esensinya dan dia tidak bergantung, maka disitulah kebaikan. Kebaikan itu ada pada kesempurnaan Tuhan. Nah, kita sekarang bicara kalau kebaikan ada pada Tuhan, lalu kejahatan di mana? Kejahatan itu ada pada materi. Kenapa kejahatan ada pada materi? Karena kejahatan harus didefinisikan tidak adanya kebaikan. Kalau begitu, dia tidak sempurna. Kebaikan, keindahan adalah lambang daripada kesempurnaan. Maka kesempurnaan ada pada Tuhan. Keindahan ada pada Tuhan. Kebaikan ada pada Tuhan. Kejahatan, keburukan ada pada materi. Karena dia tidak sempurna. Nah, begitu juga diri kita. Sekarang bagaimana Tuhan bisa apa? Jadi sekarang apa sih gunanya pengetahuan filsafat tentang ketuhanan itu dalam kehidupan kesehari-hari kita dan juga dengan iman kita? Apakah filsafat merusak keimanan? Apakah filsafat meneguhkan keimanan? Filsafat meneguhkan keimanan kita, tidak merusak. Maka kalau ada orang berpikir bahwa berfilsafat dengan beriman itu hal yang kontradiksi, ini adalah satu kekeliruan. Keliru jika mengatakan filsafat akan menyebabkan orang tidak beriman. Justru filsafat akan menghantarkan kita semakin kuat keimanannya. Bagaimana itu bisa kita buktikan? Apa argumentasi kita? Bagaimana penjelasannya? Sekarang begini, jika Tuhan adalah maha sempurna, sementara dia bukanlah materi, sementara materi tidak sempurna karena dia diciptakan dan dia memiliki keterbatasan ruang dan waktu, ada batas limitnya, maka begitu juga dengan manusia. Pengetahuan manusia, pemahaman manusia terhadap esensi Tuhan, semakin sempurna pengetahuan manusia terhadap esensi Tuhan, maka akan semakin sempurna pengetahuan dan pemahaman manusia tentang kebaikan. Semakin manusia mendalami pemahamannya tentang kebaikan, maka dia akan menemukan semakin sempurna dia mendapatkan kedamaian. Nah, itulah oleh sebab itu semakin dia bertuhan dengan filsafatnya, maka semakin menemukan kedamaian. Tapi kalau manusia mengejar materi, karena materi tidak sempurna, maka akan menghasilkan kegelisahan, kecemasan. Maka kesadaran manusia terhadap dunia materi yang lebih besar, itu akan mendatangkan kegelisahan,
kejahatan, keburukan akan lebih dekat dengan manusia. Contoh, ada nggak orang mencuri karena tertarik kepada Tuhan? Tidak ada. Orang mencuri itu karena tertarik kepada benda. Orang mencuri uang di brankas bank, merampok bank. Bukan tertarik kepada Tuhan itu. Karena dia tertarik kepada nilai materi pada uang itu. Karena ketertarikannya kepada nilai materi daripada uang itu, maka dia mencuri. Ada nggak orang yang tertarik kepada Tuhan mencuri? Tidak. Justru orang yang tertarik kepada Tuhan itu banyak ibadah. Nah, oleh sebab itulah para filosof Al-Ghazali misalkan, kenapa Al-Ghazali bilang semakin manusia ini dekat dengan ma'rifatullah, maka dia akan semakin bahagia hidupnya. Karena begitu. Jadi pemahaman kita yang mendalam terhadap esensi Tuhan akan menghantarkan kita ke dalam satu pemahaman adanya yang sempurna. Maka kita mengejar yang sempurna. Tetapi dekat kepada yang materi akan menyebabkan kita dekat kepada kejahatan, keburukan, kegelisahan. Nah, itulah sebabnya penting manusia bertuhan. Tanpa bertuhan, manusia akan selalu di dalam kegelisahan. Nah, disitulah kenapa muncul misalkan Emil Durkheim menulis sebuah riset tentang tingkat bunuh diri di era modern lebih tinggi. Nah, karena dunia modern ini peradabannya, kebudayaannya lebih bersifat materialistik. Nah, manusia diajak, digiring untuk lebih dekat kepada materialisme, materi, kebendaan, dan lain sebagainya. Hasilnya adalah apa? Kegelisahan. Nah, oleh sebab itulah agama di dalam kehidupan yang modern ini dibutuhkan. Bertuhan juga dibutuhkan. Maka bertuhan dengan cara berfilsafat justru akan menghantarkan kepada kita menemukan kedamaian yang lebih mendalam. Itu saja. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.